mulai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bu Niza? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Melinda? Alhamdulillah saya juga baik Bu Niza. Ini mohon maaf nih mengganggu waktunya. Boleh nggak saya bercerita nih? Saya ada permasalahan Bu di TK saya. Apakah ada waktu Bu? Oh, tentu saja. Untuk Bu Melinda ya, sama sekali tidak mengganggu. Monggo Bu Melinda, ada keluhan apa barangkali saya bisa bantu? Terima kasih Bu Nisa. Ini saya kan di TK ya, dari TK. Nah, di TK saya itu ada permasalahan, yaitu anak TK yang bicaranya kotor, Bu. Dan itu anaknya sudah ditegur, tapi masih saja seperti itu. Nah, itu Bu, saya juga bingung ini mau bercerita dengan siapa, minta solusi dengan siapa. Itu makanya saya minta komunikasi dengan jenengan, mau berbincang-bincang juga. Oh, berarti anak ini cenderung memiliki perilaku yang agak menyimpang ya Bu ya, untuk berbicara Iya, yang tidak baik tadi. Lalu ya. kalau untuk harapan dan tujuan Bu Mei sendiri dalam percakapan kita kali ini apa ya? Di sini saya pengen mempunyai solusi untuk anak ini berhenti untuk berbicara kotor dan perbuatannya itu tadi bisa kembali lagi seperti semula, kayak teman-teman yang lainnya, sebayanya yang bermain, yang tidak berbicara yang berbicaranya sopan, seperti itu, Bu. Oh ya, pasti semua Bapak Ibu guru, semua orang tua pasti punya harapan yang baik ya untuk anak-anaknya. Nah, semoga dalam percakapan ini nanti kita akan menemukan solusinya atas apa yang Bu Mei keluh kesahkan. Kalau boleh tahu, anak tersebut sekarang umur berapa ya Bu ya? Nah, di sini anaknya itu sudah kelompok B, Bu. Sudah mau anak kelas 1. Nah, di sini dari keluarganya sendiri itu juga sudah melakukan perbincangan dengan anak itu tersebut. Terus sama anaknya juga tidak ditanggapi. Tetap saja seperti itu, berbicara kotor. Ternyata saya sudah menelusuri dari keluarga, itu anaknya selalu ini berkumpul dengan orang-orang dewasa yang tidak sebaya dengan dia. Nah, itu si anak ini tanpa sepengetahuan orang tuanya itu cenderung omongannya itu menyerap ke dari orang yang berkumpul sama dia, kayak di mana, di warkop seperti itu. Terus sama orang tuanya juga di los, nggak ada pengawasan gitu, Bu. Saya juga sudah mengobservasi kelas sama ke lingkungannya juga, ya tetap seperti itu anaknya, tidak mau diberitahu. Kalau sifatnya berarti si anak tersebut itu memiliki pergaulan dengan orang yang lebih dewasa ya. Kalau saya simpulkan seperti itu. Ya. Lalu dalam pergaulan di rumah, ini pergaulannya di rumah. Kalau sama orang dewasa itu, berarti anak kecil tapi cenderungnya sudah mainnya ke warung gitu ya, Bu ya. Kalau di sini warung-warung kopi seperti itu dah. Iya. Kalau menurut Melinda, ya, kasusnya anak ini sudah, kalau misalnya saya beri nilai 1 sampai 10, itu penyimpangannya sudah mencapai nilai berapa, Bu, kira-kira?
sudah hampir sempurna, Bu. Soalnya dia itu sudah menyimpang juga ke hal-hal yang rada menjorok juga. Nah, seperti halnya kayak, ayo mainan gini yuk. Terus sama kita sama pendidiknya, kayak sama gurunya, sama orang tuanya juga sudah dikasih tahu. Nggak boleh seperti itu ya, itu soalnya jorok. Itu tidak boleh sama Allah, dilarang sama Allah, tidak boleh. Terus kita juga sudah pernah memberitahu, dikasih pembelajaran dengan boneka, sama kita kasih solasi kayak gunting atau apa, itu biar anaknya tuh pengennya berhenti dengan perlakuan seperti itu. Tapi sama anaknya tetap saja tidak mau berhenti, tetap melakukan hal-hal yang berkata kotor itu tadi. Nah, di sini saya pengennya itu mempunyai solusi yang terbaik. Bagaimana anak ini bisa berhenti dari berbicara kotor itu. Berarti kalau saya ini ya tangkap dari yang Bu Melinda bicarakan, untuk Bu Melinda sudah pernah melakukan observasi awal ya Bu ya, untuk mengurangi tindakan-tindakan penyimpangan, sudah melakukan sebuah trik, memberi anak-anak itu seperti mainan berupa seperti tadi dikatakan ada gunting, ada menggunting, menempel dan lain-lain seperti itu ya Bu ya. Cuman anak tersebut masih saja seperti itu, nggih, ngoten nggih. Seperti itulah. Sudah dikasih kesibukan yang lain, ternyata masih saja melakukan hal seperti itu, gitu ya. Iya. Mohon maaf, ini saya agak bertanya sedikit lebih privacy ya Bu ya. Untuk observasi yang panjenengan lakukan, apakah sudah pernah ke lingkungan keluarganya mungkin? Sudah pernah Ibu, sudah pernah bertahap. Kita hari ini, seumpama kita hari ini ke keluarganya, kita berbincang-bincang, ternyata di lingkungan rumahnya itu dekat dengan warkop. Jadi banyak gitu loh Bu. Nah, dia itu setelah kan sorenya kan pulang ngaji kan jam 4, itu dia langsung bermain keluarnya itu ke warkop, itu ngopi entah sama tetangganya, entah sama teman. Tapi kalau sama teman sebayanya itu jarang berkumpul gitu loh Bu. Nah, sama orang tuanya juga sudah dilarang kalau berteman sama orang dewasa. Nah, sama anaknya ini tadi malah berontak, nggak mau, habis itu ya sudah disuruh pulang, malah nangis anaknya. Habis itu 2 hari, 3 hari kita observasi lagi di sekolahan. Nah, di sekolahan juga gitu, mempengaruhi anak-anak yang lain dengan berbicara kotor tadi. Terus ada salah satu anak itu malah ikut-ikutan, nggak mau berhenti juga. Sama gurunya dipanggil lah, itu 3 anak itu tadi. Ada si yang Azam tuh namanya, terus yang 2 ini kita observasi. Ternyata si anak 2 ini tadi kita tanya bareng-bareng dengan baik, kenapa kamu kok berbicara kotor? Saya niru Azam Bunda. Loh, itu kan tidak boleh, tidak baik. Soalnya itu kan nanti kalau berbicara seperti itu, nanti kamu mau masuk ke neraka. Tidak mau Bunda. Nah, kalau nggak mau, berarti tidak boleh diulangi lagi, tidak boleh berbicara seperti itu ya. Ya Bunda, sudah. Kita ajak baik, sudah habis itu saya suruh istirahat anak
3 itu tadi. Dan bermain seperti semula dengan baik lagi. Gitu. Jadi intinya untuk Bu Melinda sendiri sudah melakukan observasi ya Bu ya, sudah melakukan observasi secara langsung ke orang tuanya juga sudah, sampai mengetahui lingkungan keluarganya yang di mana di situ ternyata banyak sekali warung kopi ya Bu ya, banyak sekali warung kopi. Nah secara tidak langsung ternyata berpengaruh ya, ternyata lingkungan yang seperti itu juga akan mempengaruhi anak-anak didik kita, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh, ternyata anak yang harusnya bergaulnya dengan anak yang teman sebaya, misalnya 3 tahun dengan 3 tahun, malah dianya itu bergaulnya dengan anak yang lebih dewasa bahkan ya Bu ya. Sudah SMA atau sudah lulus SMA atau bahkan sudah kerja, atau bahkan bapak-bapak. Kalau di warung kopi itu kan menurut saya tidak ada filter di sana Ibu ya, tidak ada pergaulan yang bisa disaring di sana, karena semuanya bisa masuk gitu loh. Bahkan nggak mungkin juga kan kalau misalnya penjaganya itu melarang si anak tersebut untuk datang ke situ kan, ya tidak mungkin seperti itu ya Bu ya. Oh sudah sampai sejauh itu. Lalu Bu Melinda sendiri juga untuk yang kedua juga pernah observasi melalui lingkungan sekolah ya Bu ya, dengan cara mengumpulkan anak tadi, lalu dikasih sedikit sentuhan-sentuhan ilmu bahwasanya kalau seperti ini loh seperti ini, nah seperti ini tidak boleh seperti ini. Tapi ternyata untuk sekarang ya Bu ya, sekarang berarti kalau saya simpulkan ini ada sudah kurang lebih 3 tahun ya Bu ya. Iya Bu, dari mulai PG sudah diberi tahu secara bertahap, masih belum bisa, sampai sekarang ini juga masih belum bisa. Berarti sudah kurang lebih 3 tahun, tapi untuk ketika sudah selesai observasi, selesai menasehati, apakah ada peningkatan yang lebih baik sedikit gitu saja Bu? Apakah ada? Mungkin barangkali? Ada Bu, biasanya anaknya kan main pukul ya, main pukul. Yeah. Terus yang bicara kotornya ini lebih sudah tidak sudah tidak berulang-ulang kalau berbicara itu, sudah agak berkurang intinya itu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya itu bermain dengan baik lagi sama temannya. Tapi ini ada tapinya, si anak ini masih jarang mau disentuh sama temennya, kayak dijawil gitu loh Bu, nggak mau. Anak itu sudah masih cengeng anaknya. Padahal sudah anak TKB ya. Biasanya kan anak TKB itu sudah mandiri, sudah ya, betul. Ya sudah mandiri, sudah emosinya itu sudah enggak nangis-nangisan. Kalau ini tuh masih sama juga anak kecil ya. Ya. Sudah itu dulu bertahap gitu Bu. Berarti kan intinya sudah ada peningkatan ya Bu Melinda ya, tentang penyimpangan yang terjadi. Mungkin semua Bapak Ibu guru, semua orang tua kan dong, semua menginginkan hal yang baik kan untuk anak-anaknya ya Bu ya. Bahkan mungkin dari Bapak orang tuanya sendiri apakah pernah memberi berbicara gitu dengan ibu? Sudah, kalau di rumah sudah lebih baik kok Bu, apakah sudah pernah ada pembicaraan seperti itu dengan pihak sekolah mungkin? Nah, 1 minggu yang lalu itu sudah bilang orang tuanya ke gurunya kalau ini sudah tidak nakal lagi Bu, sudah tidak berbicara kotor, sudah tidak nangis-nangisan. Tapi si anak ini tadi kalau di sekolahan kenapa kok masih seperti ini? Padahal sudah berkali-kali kita
memberitahu yang baik-baik, tapi masih saja seperti itu. Mungkin ini ya Bu ya, butuh proses ya Bu ya, namanya juga anak gitu kan ya. Iya. Cara menasehati, cara kita melakukan tindakan itu mungkin harus berhati-hati ya. Iya. Bu Melinda sebagai guru sendiri itu sudah pasti paham akan hal itu, cara kita untuk menghadapi anak kecil itu. Bu Melinda sudah lebih paham akan hal itu kan ya. Tapi berarti untuk orang tuanya di sini sudah pernah klarifikasi seperti itu ya Bu. Berarti intinya peningkatan yang terjadi itu sudah lumayan bagus gitu ya daripada dulu seperti itu ya. Iya. Cuma kalau saya simpulkan, kalau misalnya anak ini mau beralih dari lingkungan itu pun kan susah ya Bu ya, karena memang itu tempat tinggalnya anak tersebut gitu. Iya. Bagaimana bisa masa harus pindah gitu kan ya, tidak mungkin kan ya. Nah kita sebagai guru juga harus ya sudah benar apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya Bu Melinda itu sudah benar, melakukan observasi, melakukan tindakan yang seperti itu, melakukan bimbingan secara individu. Nah, barangkali nanti ke depannya mungkin kita berdoa, kita doakan semoga anak-anak kita bisa menjadi yang lebih baik ya Bu ya. Untuk kasus si anak ini mungkin menurut saya banyak ya Bu ya, banyak kasus yang seperti ini. Bahkan ada yang sampai apa ya, kalau saya ini ya, yang lebih parah lah daripada ini gitu ya. Iya. Tapi untuk tindakan dari Bu Melinda sendiri dan orang tuanya ini sudah sangat bagus, tindakannya sudah sangat bagus. Jadi caranya untuk membuat anak ini bisa sadar dan berubah menjadi lebih baik ini saya kira sudah hal yang luar biasa Ibu. Panjenengan sudah bagus sekali gitu kan. Ini saya tanya sekali lagi ya Bapak Ibu ya Ibu ya. Untuk setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu Melinda rasakan coba? Nah, lebih plong sih Bu, lebih sudah mendapat solusi yang baik. Insya Allah secepatnya kita akan berbicara lagi dengan orang tuanya dan si anak itu untuk anak ini bisa lebih baik lagi, tidak berbicara jorok lagi. Amin. Kita sosialisasi lagi. Oke. Ini nampaknya Bu Melinda ini sudah menemukan solusi atas apa yang dikeluh kesahkan ini. Iya Bu. Secara sadar atau tidak sadar ini Bu Melinda sudah menemukan solusi kan ya? Sudah sadar Bu ya. Sudah menemukan solusinya. Ya secepatnya juga kita berkomunikasi lagi dengan orang tuanya. Kedepannya anak ini insya Allah harus bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi inti dari percakapan kita secara ini Bu Melinda sudah langsung bisa menemukan solusi atas kasus dari anak-anak Bu Melinda sendiri. Nah, semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan anak-anak kita menjadi generasi emas di masa depan. Tentunya dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, Ibu. Amin, amin. Indonesia adalah kita menjadi Indonesia emas di tahun 2025 dan seterusnya. Dengan adanya bibit unggul dari anak TK itu tentunya juga dari sampai SD, sampai SMP, sampai SMA itu akan menjadi yang bagus. Jadi intinya dari pembelajaran, intinya dari pendidikan itu Bu Melinda dan teman-teman ini yang paling menentukan dunia pendidikan saat ini. Dari usia dari dini ya Bu ya? Iya, dari playgroup. Dari PG, dari PAUD sampai dengan tinggi nanti patokannya juga menurut saya ya dari TK ini. Makanya kan kalau di TK-TK itu kan ada ini Bu, ada tes EQ ya yang namanya. Ya, yang tes anak ini nanti akan seperti kayak ngeramal gitu ya Bu ya. Iya, sidik jari Bu. Secara tidak langsung kayak bisa ngeramal gitu. Tapi ternyata sebagian ini terbukti Bu, beberapa di antaranya itu terbukti ternyata.
Ya, ada yang tidak terbukti tapi nyerempet-nyerempet sedikit itu pasti bisa terbukti dengan adanya sidik jari itu gitu loh. Nah, kita Ya, berdoa semoga anak-anaknya Bu Lina menjadi yang lebih baik lagi. amin. Saya mengira solusi yang dari Bu Melinda sendiri tadi sudah sangat bagus. Silahkan panjenengan untuk lakukan untuk tindak lanjutnya. Siap. Jangan lupa juga untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Itu yang Ya, paling penting. itu yang paling Komunikasi penting. dengan orang tua, komunikasi yang baik tentunya. Semoga nanti kedepannya menjadi yang baik lagi. Gitu ya. Amin. Terima kasih Bu Faiz. Ya, sama-sama. Atas bincang hari ini sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih Ini. waktunya. Sama-sama Bu. Nanti kita sambung lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kita ada waktu lah Siap. kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Iya, ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum Bu Melinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.